Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifi huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi akhyari ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Baitul Izzah Nusantara, yang saya hormati asatid dan asatidzah yang senantiasa sabar dalam mendidik kami. Sahabat RNTV yang dimakan Allah, sebagai makhluknya sudah seharusnya kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan panca indera yang sempurna sehingga sahabat RNTV bisa mendengar suara saya yang indah dan melihat wajah saya ini dengan kesehatan yang semoga sehatnya sehat walafiat di channel RNTV. Juga tak akan pernah lupa salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Rasul junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perjuangan manalah yang lebih mulia daripada beliau. Dengan berperi peluh dan bersimbah darah, beliau rela untuk terus berdakwah demi mengeluarkan umat Islam dari kegelapan menuju cahaya Islam dengan menetapi seluruh ajaran dan sunnahnya. Semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Matahari mulai memancarkan sinar dari pagi hari, tiada yang menjadikannya begitu berkesan kecuali rahmat Allah kepada umat manusia. Tapi saat ini umat manusia sedang menghadapi rintangan dan ujian. Pemberontakan terjadi di mana-mana seakan-akan telah direncanakan, dan mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan hatinya sudah ditundukkan oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah yang mengajak kita kepada kejahatan. Sahabat RNTV yang saya muliakan, nafsu itu sebagian besar menyuruh berbuat jahat, kemudian ia menjauhkan diri sehingga kita terperintah dan tunduk di bawah otoritasnya dengan komando hati. Jangan terima ia dengan ucapan, karena ia tidak menyuruh selain keburukan. Jika kita menjawab, maka jawablah dengan perlawanan sehingga membawa kita kepada kebaikan. Barang siapa yang bersama nafsunya, maka hilanglah kebersamaannya dengan Allah. Barang siapa yang bersama dunia, maka lenyaplah kebersamaannya dengan akhirat. Padahal sudah tercantum di dalam hadis Arba'in nomor 41 yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sekalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wahai hamba-hamba Allah, jika kita ingin beruntung, maka lawanlah hawa nafsu kita agar kita bisa sejalan dengan kehendak Allah. Hanya saja khitab itu diungkapkan Allah ketika seorang telah bersih dari kotorannya, hilang buruknya, dan hatinya terhiasi dengan mengenang Allah serta dilengkapi dengan ketaatan. Jika itu tidak bisa diperoleh, maka jangan harap bisa dekat dengan Allah. Bagaimana memperoleh kedekatan dengan Allah sementara diri kita masih ditaburi najis dan kedangkalan dalam beragama, padahal kita mengikuti setiap kehendaknya? Dan jika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, maka di mana ibadah kita, di mana penunaian perintahnya, mencegah larangannya, dan sabar atas segala cobaan yang dihadapi. Sahabat RNTV, nafsu itu makhluk Allah juga loh. Dengan nafsu kita bisa beraktivitas secara wajar seperti makan, tidur, berjalan, minum, dan lain sebagainya. Tapi nafsu itu memang memiliki kecenderungan pada yang menyimpang. Kita selalu diajarkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Pilihannya ada dua, kita yang menguasai nafsu atau justru nafsu yang menguasai kita. Dua pilihan ini juga yang menentukan apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki atau tidak. Kalau malas kerja, gak mau kerja males, ya udah tanggung resikonya miskin. Kalau kita gak mau belajar ya udah tanggung resikonya bodoh. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikar rajulu nafsahu. Kebahagiaan itu ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wasyaqawatu fi ayyamlika nafsahu. Dan kesengsaraan itu ketika seseorang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Sahabat RNTV, kitalah yang berperan penting untuk memilih kesengsaraan atau kebahagiaan. Kalau pengen bahagia, yuk bergerak lawan hawa nafsu. Dulu, sepulang perang Badar, Nabi SAW berkata kepada sahabatnya,
Kalian semua pulanglah dari pertempuran kecil ini, karena kalian akan menghadapi pertempuran yang sangat besar. Sahabat pun terheran-heran, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pertempuran yang besar itu?" Nabi SAW menjawab, "Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu." Nafsu adalah musuh paling berat dan berbahaya, karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap masuk ke dalam hati hamba-hamba yang lalai, kemudian memunculkan sifat-sifat tercela, seperti ujub, pamer, iri, dusta, khianat, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana cara efektif untuk bisa kita ikhtiarkan? Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu dengan berpuasa. Berpuasa bukan hanya tentang menahan lapar saja, tapi juga menahan diri dari berbagai keinginan yang tidak terlalu penting. Meskipun itu halal ya, sahabat RNTV. Jika nafsu itu dikendalikan dan dikelola dengan baik, maka akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Misal sifat marah, jika dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan pertengkaran, pembunuhan, dan perceraian dalam rumah tangga. Tapi jika dikelola dengan baik, maka akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Hal ini juga bagian dari ibadah puasa loh, yang dimana tujuan inti puasa adalah al-imsak, yang berarti menahan diri. Yang kedua, cara melawan hawa nafsu ialah dengan mengurangi tidur. Maksud dari ceramah saya ini, saya bukan meminta sahabat RNTV untuk begadang setiap malam, apalagi diisi dengan kegiatan yang mubazir. Nah, nafsu juga harus disibukkan dengan hal-hal yang positif agar semakin jinak. Syekh Abu Hasan Al-Azzaz pernah mengatakan, ada 3 hal untuk menjernihkannya. Yang pertama, tidak makan kecuali waktu yang sangat lapar. Yang kedua, tidak tidur kecuali waktu yang sangat mengantuk. Dan yang ketiga, tidak berbicara kecuali sangat penting. Makanan, tidur, dan berbicara adalah 3 hal yang sangat akrab. Saking akrabnya, kadang kita tidak merasakan ada masalah dalam 3 hal tersebut. Padahal, karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbarkan keinginan-keinginan kita hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama saja dengan menumpuk-numpuk kabut tebal dalam hati kita. Lama-kelamaan, hati kita pun akan semakin gelap, sehingga mudah sekali untuk dimasuki oleh hawa nafsu. Sahabat RNTV, janganlah sampai kita ditundukkan oleh hawa nafsu. Justru malah sebaliknya, kitalah yang harus menundukkan hawa nafsu tersebut dengan melakukan kegiatan dan perlakuan sesuai dengan yang Allah inginkan. Semoga kita dikaruniai kekuatan untuk bertaubat dan sadar akan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala dosa dan hilaf. Saya Nisa Mayulan pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.